untuk mensosialisasikan apa yang kami telah pelajari dan membagi kepada teman-teman, kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya di sekolah kita. Untuk efisiensi waktu, ya saya persilakan. Guru harus menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dari dalam diri kita untuk sebelum memulai pembelajaran atau sebelum menanamkan budaya positif itu, maka kita mulai dari hal atau lingkup terkecil, yaitu di dalam kelas kita. Jadi pada saat pembelajaran, maka kita diarahkan untuk membuat peraturan kelas atau kesepakatan-kesepakatan kelas yang terkecil, dan insya Allah dari kebiasaan-kebiasaan yang kita terapkan di dalam kelas itu akan menjadi sebuah budaya. Jadi misalnya ketika anak-anak masuk ke dalam kelas, maka dia harus memberi salam dulu. Itu adalah salah satu contoh budaya positif yang kita terapkan di dalam peraturan kelas. Atau misalnya ketika anak didik kita ingin keluar kelas, maka dia akan mengacungkan tangan atau terlebih dahulu meminta izin. Maka dari kebiasaan-kebiasaan seperti itu, maka insya Allah budaya positif akan terbentuk pada karakter anak. Kesepakatan yang kita buat berdasarkan hasil diskusi bersama dengan anak didik kita. Jadi misalnya keyakinan kelas bukan hanya melibatkan siswa semata, tetapi guru juga akan terlibat dalam keyakinan kelas itu. Dan keyakinan kelas yang kita buat harus dipatuhi oleh siswa maupun guru. Jadi misalnya kalau kita sampaikan ke siswa, pada saat pembelajaran kalian diharapkan untuk tidak mengaktifkan atau bermain HP. Maka dalam keyakinan kelas seperti itu diupayakan untuk menciptakan budaya positif, maka seorang guru juga menonaktifkan HP-nya atau tidak memainkan HP-nya pada saat pembelajaran, kecuali dalam kondisi yang urgent atau kondisi yang terdesak. Nah, seperti itu. Jadi dari kebiasaan yang kita tanamkan atau keyakinan kelas yang kita tanamkan tersebut, insya Allah akan dicontohi dan akan menjadi sebuah budaya untuk anak didik kita. Nah, setelah keyakinan kelas, maka lingkup yang ketiga adalah lingkungan yang positif. Jika siswa ingin berbicara, biasanya mereka akan mengawali dengan kata tabe, jalan tabe. Itu sudah menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita yang positif. Dan lingkup terbesar ketika peraturan kelas, keyakinan, dan lingkungan positif sudah tercipta, insya Allah budaya positif akan tercipta. Baik, jadi untuk menciptakan budaya positif, maka kita sebagai pendidik diperhadapkan pada 5 tugas utama, yaitu 5 posisi. 5 posisi kontrol guru ini yang sering kita laksanakan atau sudah sering kali kita lakukan, yaitu yang pertama, posisi penghukum. Posisi kontrol sebagai teman, di sini guru memerankan perannya dengan menjadi sahabat atau menjadi teman bagi siswanya. Biasanya ditandai dengan kata-kata, ayolah lakukan demi bapak ibu, ayo nak sudah maki toku bantu, ayo minat kerja maki ini di, jangan malas-malas. Biasanya hal yang demikian, maka bapak ibu guru menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Sebagai pemantau, posisi manajer. Posisi manajer adalah tingkat tertinggi dari 5 posisi kontrol. Nah, di antara kelima posisi kontrol ini diupayakan seorang guru idealnya menggunakan posisi manajer, yaitu kita memperlakukan siswa kita layaknya bukan hanya sebagai teman, tetapi kita memberikan kepada beliau solusi-solusi atau berusaha mendekati mereka untuk sama-sama menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Nah, untuk lebih jelasnya, maka akan dibahas kembali oleh Pak Bahar sebagai kelanjutan dari 5 posisi kontrol guru.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.